Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melakukan aksi nyata pada platform Merdeka Belajar, yaitu topik 2, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Hotria Masilalahi, guru dari SMA 6 Pinggir. Di sini ada 3 topik, yaitu pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul pada topik ini. Yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Modul 1. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Sebagai pendidik yang merdeka untuk terus belajar, pendidik harus mengenali kelemahan dan kekuatan dirinya. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan peserta didik. Pendidik harus dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodratnya peserta didik. Jadi sebagai pendidik kita harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik dengan kelima poin tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Ya, selanjutnya, memahami diri sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik peserta didik, namun yang paling utama dimulai dari diri sendiri, yaitu kita mampu mengenali kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, modul 2 yaitu mengajar dan mendidik. Mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan sendiri adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apakah peran pendidikan? Menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Jadi pendidikan itu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodrat murid itu sendiri. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan secara menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dari zaman ke zaman. Yang ada selalu bergerak dinamis. Pendidikan seyogyanya tidaklah sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktu sebagai pendidik. Ya, ini adalah salah satu contohnya pada gambar tersebut. Nah, setiap murid terlahir dengan kodrat masing-masing, yaitu ada namanya kodrat anak yang dibagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam adalah dasar pendidikan sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah kodrat bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Nah, guru juga dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Ini sesuai dengan asas TRICON, yaitu continue, convergent, dan konsentris. Modul 4, pendidikan dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat terbentuk di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya dan selalu selamat dan bahagia. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you.